Hey, halo everybody, ketemu lagi bareng Mayu di podcast Suka-Suka bulan Agustus. Ini podcast sebenarnya gue gak mau recording, tapi gue ada utang kemarin di podcast terakhir, gara-gara gue lupa. Jadi ya sekalian lah ya, kita bahas tambah gosip-gosip lainnya. Jadi yang kemarin gue utang itu adalah perkara track limitnya Peko Bagnaia. Jadi kemarin tuh di blog ada yang komplain, ala lu gara-gara Peko adalah anak didiknya Valentino Rossi, lu gak bahas, lu bela-bela dia. Gue jamin ini pasti anak baru brojol, makanya dia gak punya akun Twitter. Jadi kalau lu ngintil gue di Twitter, lu pasti tahu gue udah komplain soal itu track limit. Sejak habis balapan, itu udah gue bahas, bolak-balik gue mention tuh si Dorna sama Vim. Jadi kalau lu bilang gua ngebela Peko, ketahuan deh lu pasti mainannya cuma di Instagram. Haha. Anak baru lahir. Jadi gini, kalau kalian kemarin cukup memperhatikan lap terakhir beberapa corner sebelum finish, kalau nggak salah 3 corner sebelum finish itu si Peko Bagnaia sempat mencoba untuk mengejar Papa Kembar. Nah saat dia mengejar itu, kalau kalian cukup jeli, bahkan di TV pun kalian bisa lihat bannya itu keluar ke green area. Sebenarnya itulah kenapa begitu finish ekspektasinya adalah dia bakal kena penalti, paling enggak mundur 1 posisi karena Binder di belakang. Karena aturan track limit adalah kalau gap dengan rider di belakang di bawah dari 0,5 maka penaltinya adalah turun 1 posisi. Kalau gapnya lebih dari 0,5 maka penaltinya adalah 3 detik. Nah kemarin itu karena gapnya cuma 0,4 sekian dengan Binder, aturannya dia itu mundur di belakangnya Binder jadi posisi kedua. Jadi ekspektasinya kita ini yang nonton ini bakal kena penalti nih anak. Nggak taunya nggak ding, nggak di penalti. Jadi gua juga udah ribut, Jorno udah ribut, bahkan KTM pun banding ke RD langsung. Tahu nggak jawabannya RD apa? Jawabannya RD ini ya, memang kalau kalian lihat dia itu keluar ke green line, tetapi faktanya tidak ada satu sensor pun yang ribut soal bannya. Jadi waktu itu kalau kalian kalau kalian ngintil gua di Twitter, udah gua bilang ngintil ke Twitter gua, kalau kalian mau tahu gua ngeributin apa aja, gua sampai mention Dorna, gua bilang terus kalau perkara sensornya rusak tapi kelihatan itu nggak dijadikan adjust apa gimana gitu, karena kan ketahuan sensornya rusak, berarti bener nggak? Karena kan alasannya RD adalah sensornya nggak memberikan tanda-tanda bahwa ada pelanggaran, karena itu kan sensor otomatis tuh di green line tuh nggak ada, berarti pikirannya kita oh ini sensornya rusak. Kalau sensornya rusak berarti ya mestinya ada adjustment dong. Tapi waktu itu RD bilang kami nggak bisa kasih penalti Peko Bagnaia tanpa legalitas sensor. Kenapa? Karena itu perjanjiannya. Track limit itu ada sensornya, dan sensornya itulah yang menjatuhkan otomatis penalti. Kalau nggak bunyi sensornya yang nggak jalan penaltinya, kita nggak bisa kasih penalti. Kenapa? Karena itu adalah otomatis dari sensor. Makanya waktu di Asen kan gue bilang, kalau udah perkara sensor, lu mau protes kesana kemari percuma, karena sensor yang bikin itu otomatis. Jadi kan waktu itu ada yang komplain soal Binder, kan cuma sedikit doang yang keluar. Tapi memang menurutnya RD, ya itu karena sensornya yang bunyi, lu berarti ributnya sama sensor, ya percuma karena itu sistem. Nah sama juga dengan kasusnya Peko Bagnaia, sensornya nggak ribut. Jadi dipertanyakanlah ini, apakah sensornya rusak? Pihak sirkuit memastikan tidak ada sensor yang rusak. Mulailah berpikir ada apa. Ternyata kalau kalian lihat ini di YouTube, kalian pasti tahu posisi bannya Peko Bagnaia itu memang keluar jauh lebih banyak dari Binder sebenarnya. Karena di sprint race Binder punya tuh cuman bagian luarnya doang yang kena di green line, sementara Peko itu hampir setengah bannya dia keluar ke green line. Itu ternyata masih menggantung dia punya ban yang di tengah itu di curb. Tahu nggak curb itu kayak trotoar gitu loh, yang hitam putih. Nah itu, sensornya itu ada di bawah di green line-nya itu. Jadi diperkirakan curbnya itu yang putih-putihnya itu, semen-semennya itu lebih tinggi, jauh lebih daripada di Asen. Kalau di Asen katanya itu agak pendek, jadi begitu keluar sedikit ban ketahuan dia track limit.
Sementara kalau di Silverstone katanya cupnya itu memang agak tinggi. Jadi ban itu masih menggantung meskipun dia keluar, masih menggantung di area dalam, nggak kena sensor. Ada yang bilang pakai VAR ya, itu emang udah pakai VAR sebenarnya. Cuman karena cupnya itu lebih tinggi daripada green areanya sensornya, akhirnya nggak kedeteksi. Sementara kalau di Asen itu kedeteksi karena cupnya pendek. Ini juga kalau menurut gue bakal terjadi nanti di Austria. Kalian masih ingat tahun lalu ketika Enea Bastianini gembos bannya? Dia bilang itu gara-gara cup yang terlalu tinggi. Jadi memang kondisinya adalah cupnya. Jadi ya mau disalahkan bannya juga nggak bisa, mau disalahkan RD-nya juga nggak bisa. Pokoknya RD-nya bilang gini, kalau soal track limit itu adalah perkara sensor. Kalau sensornya bilang enggak ya enggak, kalau sensornya bilang iya ya iya. Lu mau bantah juga percuma karena lu ngomongnya sama sensor. Udah sistemnya otomatis komputer kayak gitu. Jadi ya kalau menurut gue besok-besok kalau mau komplain lagi bilang sama Silverstone, cupnya tolong dikikis-kikis dikit boleh nggak? Karena faktanya ternyata cupnya itu lebih tinggi daripada sensornya green area. Kurang lebihnya sih seperti itu, kan ada VAR-nya tuh. Itu yang jadi masalah. Kalau di kasusnya Binder kemarin, itu karena cupnya itu nggak terlalu tinggi dibanding green areanya. Jadi begitu keluar dikit dia punya ban ya kena sensor. Kurang lebihnya sih seperti itu. Oke? Jadi kalau kalian bilang gue membela Peko banyak ya kagak. Kalau kalian ngintil gue di Twitter, gue sampai balas. Gue lupa siapa yang gue reply itu, gue bilang gak adil dong buat Binder kalau seperti itu. Karena memang gue gak bela Peko. Makanya gue bilang, coba lu, kalau lu baru lahir, coba lu jalan-jalan ke Twitter. Oke, so kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Kita bahas soal papa kembar. Jadi kemarin tuh papa kembar tuh sempat komplain soal aturan tekanan ban. Jadi dia bilang, ini dasarnya aturan tekanan ban ini apa? Mau bilang supaya aman, justru ditetapkan seperti itu nggak bikin lebih aman. Kenapa? Karena kalau ban sudah udah dipatok nih minimal sekian, terus ternyata nanti treknya lebih panas, kan akhirnya ban jadi lebih mengembang. Lebih mengembang itu berbahaya karena terlalu keras, lebih gampang crash. Di mananya yang lebih aman sebenarnya? Nah ini yang dikomplain juga oleh kepala krunya Papa Kembar. Jadi kepala krunya Papa Kembar bilang, saya sebenarnya yakin cepat atau lambat Alex Espargaro, Papa Kembar itu akan menang. Cuman yang jadi masalah adalah tekanan ban. Kalian kan tahu kalau kalian mundur ke Suka-Suka Juli part 4, itu kalian pasti tahu tekanan bannya itu lumayan tinggi untuk minimal. Dan itu harus bertahan paling enggak setengah jarak balapan. Untungnya di Silverstone kemarin nggak diukur. Kenapa? Karena kan mix kondisinya. Dan kalau menurut gue sih tracknya emang dingin, jadi memang pasti akan turun tuh tekanan ban. Jadi teknisinya Papa Kembar tuh bilang gini, saya tahu sebenarnya Alex Espargaro ini cepat atau lambat akan menang, masalahnya adalah tekanan ban. Kenapa? Karena kalau kita saklek dengan tekanan ban itu, kita kan nggak tahu selama balapan, terutama sepanjang balapan hari Minggu yang panjang itu kita nggak tahu treknya ini akan lebih dingin atau lebih panas. Apakah rider akan ada di belakang rider lain atau bakal touring sendirian? Kita nggak tahu karena itu akan menghasilkan perbedaan tekanan. Karena suhu bannya akan beda. Kalau lu ada di belakang rider lain, otomatis suhu ban depan lu itu bakal naik. Tapi kalau lu sendirian, suhu ban lu itu akan lebih dingin. Jadi dia bilang, kalau misalnya selama balapan ridernya itu bisa mempertahankan tekanan ban dan suhu trek tidak bertambah naik, ya nggak masalah, mungkin akan tetap aman ridernya. Tapi kalau suhu trek naik atau dia punya strategi lebih banyak battle, otomatis tekanan dalam bannya itu akan naik dan ban yang membengkak itu lebih berbahaya buat rider dan akan lebih gampang crash. Jadi sisi amannya di mana ini aturan? Sementara kalau trek lebih turun suhunya, entah itu tiba-tiba mau hujan atau gimana, kalau flag to flag lebih parah lagi beda tekanan ban. Jadinya dia bilang, nah kalau misalnya itu terjadi dan tekanan ban turun, kan rider akan kena penalti dan itu sudah pasti salahnya kami karena kami yang atur tekanan bannya. Jadi ngerti kan? Dia bilang karena yang disalahkan pasti kami.
Karena penaltinya peringatan 1 oke, cuman peringatan. Kesalahan kedua itu penalti 3 detik, kesalahan ketiga penalti 6 detik, kesalahan keempat penalti 12 detik. Banyak loh itu, 12 detik sama aja lo ke belakang. Bener nggak? 12 detik, Bo. Jadi memang sampai sekarang para rider tuh masih coba mikir-mikir ini apa gunanya sih ini tekanan ban punya aturan ini dasarnya amannya gimana model. Karena kan itu beda-beda strateginya rider dan beda-beda juga cuaca di track. Jadi ya kita lihatlah nanti apakah di Austria masih akan diterapkan ini model ataukah nanti angkanya diturunkan ataukah nanti penerapannya akan berbeda. Let's see, oke? Tapi yang jelas di Silverstone kemarin itu mereka nggak ukur tekanan selama setengah balapan. Nggak diukur, terutama balapan minggu karena itu flag to flag. Nah sekarang kita bicara soal duo tuan putri. Jadi kemarin kan gue udah bilang Marc Marquez sama Joan Mir itu udah jadi Power Rangers, tong-tong bersatu. Jadi dua Honda ini merasa dipermalukan oleh Papa Lucas. Karena Papa Lucas bilang Honda itu nggak seburuk itu. Karena kan selama ini kan Mir sama Marquez ini ngeluhnya adalah soal traksinya lah, apanya lah, ininya lah, itunya lah. Semua lah yang dikeluhkan. Sementara Papa Lucas itu bilang traksi saya nggak pernah mengkhianati saya, adaptasi saya bagus, buktinya saya bisa menang. Jadi mereka sedikit agak dipermalukan sih sebenarnya. Jadi gosipnya mereka akhirnya berkompromi. Jadi Marc Marquez sekarang memilih untuk nggak terlalu egois, lebih memakai mode FP4 daripada mode gerasak gerusuk. Dia bahkan lebih memilih untuk berada di belakang rider lain untuk mengamati rider lain ini pakai motor Honda itu seperti apa. Jadi mereka punya cara kompromi. Sementara Joan Mir itu mengakui bahwa dia sebenarnya sempat berpikir untuk pensiun saking dia drop banget mentalnya. Saya tuh sempat mikir mau pensiun, sempat juga mikir untuk pindah ke pabrikan lain, tapi kalau saya pikir saya akan menyesal. Jadi saya memilih oke, mari kita berkomitmen pada kontrak, sama-sama membangun ini motor, gimana caranya supaya jadi baik. Karena memang ini mengkhawatirkan. Jadi ya mari kita coba minggu per minggu, dan yang jelas saya mau menang lagi. Saya mau menang lagi. Jadi intinya ini kedua teammate mulai nih akur, udah nggak ada lagi gontok-gontokan. Kenapa? Karena habis dipermalukan oleh Papa Lucas. Nah, ngomongin soal Honda, ngomonglah kita soal konsesi. Koji Watanabe di interview di Suzuka 8 Hours kemarin. Jadi, bos HRC ini ditanya, gimana mau terima nggak tuh konsesi? Jadi dia bilang, ini perubahan konsesi ini kan harus diputuskan bersama oleh para pabrikan. Jadi ya kita lihat aja nanti apakah pabrikan sepakat atau enggak. Tapi yang jelas kalau kita dikasih konsesi, kami anggap itu sebagai berkat. Berkat loh, gue bilang anugerah, dia bilang berkat. Namanya orang Jepang kan, mereka bilangnya itu berkat. Kami anggap itu sebagai berkat. Kenapa? Karena kami memang butuh sesuatu untuk bisa berkembang. Butuh lebih banyak kesempatan untuk bisa mengejar pabrikan Eropa. Ya kami memang bukan tanpa strategi, tapi kalau ada konsesi itu akan memberikan kami space lebih besar untuk bisa berkembang lebih cepat. Tetapi saya memastikan bahwa Honda tidak akan keluar dari MotoGP. Itu aja yang dipegang. Tapi kalau soal konsesi, kami anggap itu berkat kalau sampai dikasih sama MSMA. Karena kan itu harus kesepakatannya MSMA kan. Nah, gara-gara itu terbentuklah suatu gosip sepoi-sepoi bahwa Honda berencana untuk memikat Tuan Putri Yamaha, juru belagu Snake Taro untuk bergabung dengan Honda. Jadi kan kemarin Snake Taro kan bilang, ya memang aeronya Yamaha sih lumayan daripada Lumanyun kan ya. Tapi tetap yang jadi masalah adalah mesinnya. Percuma kita ngomongin aero kalau mesinnya tetap nol. Jadi saya akan menentukan keputusan apakah saya akan memperpanjang kontrak saya dengan Yamaha atau tidak di Misano nanti. Yamaha punya waktu 1 bulan untuk membangun motor M1 2024 dan membuktikan pada saya janji mereka bahwa mereka akan membangun motor yang memuaskan saya. Kalau enggak, nah itu dia gosip sepoi-sepoinya, Honda udah mulai calling-calling. Karena Mir kan kalau masih juga gagal tahun ini dan tahun depan, kemungkinan dia akan menyusul Papa Lucas juga ke Yamaha. Jadi ya tukar guling kan ya. Jadi Papi Perilin Jarvis bilang, ya kalau mau dibilang khawatir soal ultimatumnya Quartararo ya enggak juga sih. Tapi saya sadar bahwa Honda mencoba untuk menawar dia setelah tahun 2024.
Ya, kami sekarang fokus kepada pengembangan kami. Memang saat ini kami memang kalah bersaing. Tetapi perlu diingat bahwa 2 tahun lalu kami jurdun. Tahun lalu kami masih memimpin kejuaraan, memimpin klasemen hingga setengah musim. Jadi memang baru tahun ini kami kalah, dan itu menurut saya bukan musibah juga sih. Ada sesuatu yang salah dan kami sedang mencoba mencari. Tapi kalau mau dibilang bobrok-bobrok banget, ya faktanya tahun lalu kami masih bisa memimpin klasemen setengah musim. Ya bener juga sih. Jadi memang Yamaha ini sepertinya sih nggak mau masuk konsesi. Kalau gue lihat dari bicaranya Lin Jarvis, dia cukup pede dengan motornya. Dia agak sedikit berbeda dengan Watanabe. Watanabe sepertinya mengakui ada yang salah dengan motornya. Mungkin karena ada faktornya Jordan Rakor mungkin ya. Jadi udah gue bilang, kalau figur ini itu bilang jelek soal motornya, otomatis motornya yang dijelek-jelekin, dan itu sepertinya mempengaruhi psikologi para petingginya Honda. Jadi Koji Watanabe bilang, bahkan pemimpin Honda Group itu sampai punya perhatian ke MotoGP saking jeleknya ini motor. Saking jeleknya ini motor di matanya Marc Marquez gitu. Gara-gara itu Jali Tengah kemarin kan dia jadi bahasan kemarin. Udah gue bilang itu kan sampai tertrigger ke petinggi-petinggi loh, itu Jali Tengah udah gue bilang. Jadi ini agak berbeda dengan Yamaha. Tapi Lin Jarvis masih cukup optimis sama motornya. Memble-memble-memblenya dia masih tetap optimis. Jadi dia bilang kayak gini, kami merasa masih ada potensi untuk digali dari mesin inline kami. Ya meskipun tidak menutup kemungkinan kami akan pindah ke V4, karena sepertinya ini yang diminta oleh Quartararo. Dia sibuk mengatai mesin itu karena dia sebenarnya pengennya pindah ke V4. Cuman dia nggak mau bilang. Kenapa? Karena itu artinya kalau nanti ada yang salah ketika pindah ke V4 kan nanti dia yang disalahin. Jadi dia nggak mau bahas itu. Tetapi itu adalah pertanda dia minta mesin V4. Jadi Lin Jarvis bilang, ya memang ada kemungkinan kami pindah ke V4, tetapi kami masih percaya dengan mesin inline kami karena kami punya pengalaman panjang dengan mesin ini dan kami merasa masih ada potensi yang bisa digali. Tandanya adalah tahun depan mereka akan masih pakai mesin inline. Oke, itu fix. Jadi memang krusial kalau menurut gua, kalau tahun depan mesin inline itu ternyata masih kurang memuaskan Snake Taro, gue rasa dia akan pindah ke mesin V4, entah itu ke Honda kayak ke Ducati kayak kemana kayak, pokoknya yang penting mesin V4. Karena apa? Dia butuh motor yang powerful, paling enggak untuk bikin dia merasa dia bisa bersaing. Sepertinya otak dia terpaku bahwa ini gara-gara mesin inline-nya udah nggak bisa, udah mentok menurut dia. Tapi menurutnya Lin Jarvis itu masih bisa dikembangkan. Jadi agak beda mindset sih sebenarnya dua orang ini. Kita lihat aja lah nanti seperti apa. Nah, tapi Lin Jarvis juga sempat ditanya, kira-kira ada kemungkinan nggak si Marc Marquez pindah? Karena kan kalau menurut gue bakal tukar gulingnya sama Papa Johan nih, Johan Mir. Tapi ditanyain sama wartawan, kira-kira kalau Marc Marquez yang pindah gimana? Marc Marquez nggak mungkin lah kalau sama kami. Dia ketawa. Tapi yang pasti bursa rider tahun depan itu akan menarik. Kita akan lihat Marc Marquez itu apakah akan lanjut membalap atau justru pensiun. Apakah dia akan tetap membalap bersama Honda atau pindah pabrikan. Tapi yang jelas, kalau sama kami ya itu tidak mungkin. Nah, bicara soal Marc Marquez, gosip terbaru berhembus sepoi-sepoi bahwa dia ada kemungkinan untuk bisa masuk Ducati loh. Why? Marco Bez itu somehow pengen tetap bersama Muni VR46. Oke? Jadi entah nanti kontraknya adalah tetap dengan Muni VR46 tetapi motornya adalah motor pabrikan atau gimana. Tapi kalau Ducati gagal memaksa Marco Bez naik ke Pramac, katanya sih ada kemungkinan Marc Marquez pindah ke Pramac, menggantikan Sarko yang kalau mau pindah ke LCR, tukar guling. Ducati sih kembali lagi bilang no way. Tapi kembali lagi Giorno ABR menggadang-gadang, Giorno ABR ini hobi banget bikin skenario. Jadi dia bilang tapi kan itu kemungkinan. Ya kemungkinan. Ducati udah berapa kali bilang no way, dan no way. Masih lebih masuk di akal dia pindah ke KTM daripada ke Ducati. Tapi ya lagi-lagi Giorno ABR gimana caranya dipaksa-paksa lah ini skenario demi saving private Mark. Nah, ngomongin soal skenario dipaksa-paksa, kita bahas soal Raul Fernandez. Jadi gosip terakhir berhembus sepoi-sepoi bahwa Raul Fernandez itu bakal kembali ke Moto2. Jadi ditanya lah, siapa yang mau gantikan? Banyak.
terutama yang John ABR dari Inggris, itu sangat mengagung-agungkan Jack Dixon atau Tony Arbolino, karena memang Yamaha, Papi Peri, Lin Jarvis itu sempat bilang Arbolino adalah plan B kami kalau Papa Lucas, Alex Rins itu nggak mau bergabung. Tetapi kami itu tidak berpikir untuk mengambil rookie sebenarnya, karena ini adalah tim pabrikan dan kami butuh rider yang berpengalaman untuk membangun motor kami, dan memang kami fokus kepada Alex Rins sebenarnya. Nah, itulah kenapa muncullah gosip bahwa Raul Fernandez akan didepak, bakal digantikan oleh Jack Dixon atau Tony Arbolino. Jadi Dato R itu sampai harus ngomong. Jadi dia bilang, saya itu sampai ngomong ke Raul Fernandez karena you know lah ya, Giorno tuh kan suka sekali bikin skenario, dan kalau anak muda yang belum bagus mentalnya tuh lumayan terpengaruh, bikin down sebenarnya. Jadi saya itu sampai harus ngomong, Dato R bilang, saya itu sampai harus ngomong sama Raul Fernandez, jangan teralihkan, jangan hilang konsentrasi. Kamu, saya sudah bicara sama Aprilia, kontrak kamu itu adalah kontrak 2 tahun dengan opsi perpanjangan 2 tahun, 2 tambah 2. Ini sebenarnya sudah pernah gue dengar dari Lucio Cecinello soal Alex Marquez, 2 tambah 2, but in the end akhirnya dia pindah. Jadi itu yang dikatakan oleh Dato R. Kamu tenang aja, karena kamu itu kontraknya adalah 2 tahun plus opsi perpanjangan 2 tahun. Jadi kalau Papa Lucas 1 plus 1, dia 2 plus 2. Nah, jadi Dato R bilang, setelah masa gelap dia di KTM yang cuma 1 tahun terus dilepeh, menurut saya seorang rider, terutama seorang rookie, itu paling enggak harus 2 tahun di tim yang sama. Kalau dia cuma 1 tahun, kita nggak bisa lihat potensi dia dan cara adaptasi dia. Dia harus paling enggak 2 tahun baru kita bisa review. Jadi dia itu akan tetap bersama kami. Jadi secara otomatis skenario yang digadang-gadang oleh para Giorno ABR ini mentah lagi. Jadi kalau kalian tanya kenapa ini banyak dibahas, entah dari Binder lah, entah Raul Fernandez lah, karena gini, kalau kalian nonton Moto2 kemarin di Silverstone, itu Jack Dixon itu maki-maki, tau nggak di interview, maki-maki, karena kan dia crash gara-gara senggolan dengan Darren Binder, dan menurut dia Darren Binder itu jelek lah kata-katanya. Pokoknya intinya adalah dia itu rider kurang ajar, nggak layak untuk di Moto2 dan segala macam. Nah, Giorno ABR, KTP Inggris itu pada membela dia. Kenapa? Karena cuma dia kan rider Inggris satu-satunya yang diharapkan bisa naik kelas ke MotoGP. Jadi apapun celahnya itu ditutupi. Nah, termasuk maki-makian dia, yang menurutnya Giorno ABR KTP Inggris itu adalah sesuatu yang lu nggak munafik. Mereka menganggap Jack Dixon itu nggak munafik. Ya bukan masalah munafiknya, tapi masalah attitude, Pak. Udah gue bilang, attitude itu penting kalau lu mau naik kelas. Cukup seorang Marc Marquez yang keluar jari tengah di kamera live. Bukan masalah ini asli atau enggak, tapi itu adalah brand yang lu bawa. Kalau begitu attitude-nya mana ada pabrikan mau. Mau lu banding-bandingkan gimana pun ya susah kalau attitude-nya nggak mendukung. Jadi mereka kemarin membandingkan Jack Dixon sama Darren Binder, terutama karena Darren Binder kan habis dari MotoGP terus pindah ke Moto2. Jadi menurutnya mereka, kalau dari segi kemampuan, Jack Dixon lebih layak ke MotoGP daripada Darren Binder. Nah kan Darren Binder mantan RNF, itulah kenapa Raul Fernandez ketarik-tarik lagi. Karena kan performanya nggak terlalu bagus nih. Kurang lebihnya sih seperti itu. Jadi Raul Fernandez juga namanya anak muda, kan dia itu gampang khawatiran. Kalau menurut gue sih dia punya sedikit trauma dengan kontrak. Udah kemarin dia ribut sama KTM waktu di Moto2, masih ingat? Habis itu dia naik ke Tech 3 KTM, habis itu dia ribut juga, baru dia pindah ke Aprilia RNF. Jadi memang dia punya, gue sih rasa wajar dia agak trauma dengan kontrak. Jadinya dia khawatir. Itulah kenapa Dato R, gue juga lumayan salut. Karena setelah masa-masa dia nggak terlalu peduli sama ridernya, kali ini gue merasa dia peduli sama ridernya. Dia bilang sama Raul Fernandez, gak usah khawatir, karena gue udah bilang sama Aprilia, kontrak lu itu 2 tahun plus 2, jadi gak usah dipikirin, fokus aja balapan. Jadi memang itu perlu untuk anak-anak satu ini, karena memang penting untuk bisa fokus soal masa depan. Nah, ini yang agak-agak, gue gak tahu Giorno ABR sedang usaha apa lagi untuk bisa memplot para rider-rider kesayangan mereka di seat favorit mereka. Karena Jack Dixon otomatis nggak bisa ke Yamaha, karena Yamaha nggak mau ambil rookie. Mereka juga sempat memplot itu ke seatnya Fabio Di Giannantonio di Ducati, tetapi otomatis dia akan kalah dari Tony Arbolino. Oke?
karena ini masalah KTP. Tony Arbolino secara KTP dan secara performa lebih layak untuk ada di Ducati. Jadi memang daya tawarnya Jack Dixon ini agak kurang. Lu nggak bisa modal promotor doang, lu nggak bisa modal siapa yang di belakang lu. Kalau di Ducati itu nggak diterima. KTP lebih penting sebenarnya. Kalau lu KTP Italia, poin lu naik 1. Jadi memang, nah kita bahas soal gosip. Jadi ada memang sebuah kalau gue bilang pandangan yang terbaru di MotoGP bahwa rider KTPS Spanyol itu sudah terlalu banyak. Sementara pabrikan KTP Italia itu lebih mendominasi. Jadi sepertinya pabrikan Italia itu mendapat sorotan dari publik Italia soal kenapa lu terima KTPS. Gosipnya sepoi-sepoi inilah yang membuat Marc Marquez itu langsung dicoret dari daftar karena dia non-Italia. Jadi kalau kalian lihat KTPS di Ducati itu sekarang sudah jadi 2, Jorge Martin sama Alex Marquez. Itu artinya mereka udah nggak boleh nambah KTPS lagi. Sementara kalian lihat di Aprilia itu nggak ada satupun KTP Italia di situ untuk pabrikan Italia. Itulah kenapa Ducati itu semacam, kalau gosip sepoi-sepoinya sih, ditekan untuk nggak lagi terima KTPS. Karena Aprilia udah pegang KTPS berapa banyak coba? Raul Fernandez, Maverick Vinales, Alex Espargaro, 3-tiganya KTPS. Cuman Papa Lucas doang yang Portugal, bener? Nah sementara di Ducati sudah 2 KTPS, sisanya baru Italia. Nah mereka sendiri adalah pabrikan Italia. Makanya gosip sepoi-sepoinya mereka mulai ditekan untuk tidak menerima rider KTPS. Kalau bisa KTP Italia yang naik. Itulah kenapa Tony Arbolino di atas kertas itu jadi kalau bisa diduluankan. Tapi kan kemarin kalau di Ducati Morbidelli yang ada di atas, paling atas daftarnya, baru Arbolino. Tapi keduanya adalah rider Italia. Itulah kenapa Johan Zarco selain karena umur dia juga bukan KTP Italia. Jadi kalian ngetik kan ini ya wajar juga sih, bener nggak sih? Nah Jack Dixon ini yang jelas udah nggak bisa di Ducati untuk mendepak di Gian Antonio pun udah di bawahnya Tony Arbolino, karena secara klasemen juga Tony Arbolino lebih baik daripada dia. Udah attitude-nya susah, di klasemen juga susah, tapi ya gua maklum lah kalau Giorno ABR asal Inggris memang sangat membela dia karena ya itu kan perkara nasionalisme plus siapa yang ada di belakang dia. Oke? Itu aja gosip kita, panjang lagi nih mah. See you next time guys, bye bye.